Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk pemirsa semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Budi Sucipto, Ibu Gita Kurnia, dan Ibu Yelita Anggian Iskandar selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Pada minggu ketiga ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persaingan kompetitif dan dinamika persaingan. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Muhammad Ibnu Thorik. Lalu ada Martin Marcelino Arifin. Lalu ada Fadli Zulfian Hasibuan. Lalu ada Ananda Putra Dermawan. Lalu ada Chania Amanda Hermawan. Lalu ada Sheryl Sucianti Putri. Lalu ada Sekartaji Laura. Baik, jadi apa sih persaingan kompetitif dan dinamika persaingan? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang bagaimana perusahaan berlomba atau berkompetisi untuk pasar atau market tertentu dan bagaimana cara kerja sebuah persaingan. Karena pada pengaplikasian di kehidupan sehari-hari, setiap ada bisnis pasti ada persaingan. Meski terdengar sederhana, topik ini memiliki banyak implikasi. Karena pada akhirnya, kita perlu berpikir strategis tentang sumber daya apa yang kita miliki secara internal agar kita dapat bereaksi terhadap persaingan. Adapun beberapa topik bahasan yang akan kami sampaikan pada video kali ini dapat dilihat seperti pada layar. Yang pertama, model of competitive rivalry atau model persaingan kompetitif. Yang kedua ialah competitor analysis atau analisis persaing. Yang ketiga ialah drivers of competitive behavior atau pendorong perilaku kompetitif. Yang keempat ialah competitive rivalry atau persaingan kompetitif. Yang kelima ialah likelihood of attack atau kemungkinan serangan. Yang keenam ialah likelihood of response atau kemungkinan tanggapan. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah competitive dynamic atau dinamika persaingan. Seperti yang kita ketahui, Google sangat terkenal karena bisnis pencariannya. Faktanya, sekarang ini hampir semua orang akan mengatakan Google saja ketika menjelaskan bahwa mereka mencari informasi di internet. Akan tetapi, Google lebih dari itu. Google telah memasuki banyak market dan sedang melakukan riset untuk mempersiapkan memasuki market atau pasar yang lebih banyak lagi. Dengan demikian, Google berkompetisi di banyak pasar dan dengan berbagai macam pesaing. Tindakan kompetitif Google ini sangat kompleks dengan dinamika persaingan di berbagai pasar dan pesaing. Lalu, apa sih pesaing itu? Pesaing atau kompetitor merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar yang sama, menawarkan produk yang serupa, dan menargetkan pelanggan yang serupa juga. Perusahaan berinteraksi dengan pesaing mereka sebagai bagian dari konteks luas, di mana mereka beroperasi sambil mencoba mendapatkan keuntungan yang di atas rata-rata. Cara lain untuk mempertimbangkan ini adalah bahwa tidak ada perusahaan yang bersaing dalam ruang kosong. Dengan demikian, tindakan setiap perusahaan adalah bagian dari mozaik tindakan kompetitif dan tanggapan yang terjadi di antara sejumlah perusahaan yang mencari tujuan yang sama, yaitu kinerja superior. Persaingan kompetitif merupakan serangkaian tindakan kompetitif dan tanggapan kompetitif berkelanjutan yang terjadi di antara perusahaan saat mereka bermanuver untuk posisi pasar yang menguntungkan. Khususnya dalam bidang industri yang sangat kompetitif, perusahaan terus-menerus berebut keuntungan saat mereka meluncurkan tindakan strategis dan merespons atau bereaksi terhadap pergerakan pesaing. Penting bagi organisasi-organisasi terbuka untuk memahami persaingan kompetitif karena pada kenyataannya, beberapa perusahaan belajar bagaimana cara untuk mengungguli pesaing mereka, yang berarti bahwa persaingan kompetitif mempengaruhi kemampuan perusahaan individu untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Persaingan kompetitif juga mempengaruhi strategi perusahaan, karena keberhasilan strategi tidak ditentukan hanya dengan tindakan kompetitif awal perusahaan, tetapi juga dengan seberapa baik perusahaan mengantisipasi tanggapan pesaing terhadap mereka, serta seberapa baik perusahaan mengantisipasi dan menanggapi tindakan awal pesaing atau yang biasa disebut dengan serangan. Meskipun persaingan kompetitif mempengaruhi semua jenis strategi, yang misalnya tingkat perusahaan, merger dan akuisisi, dan internasional, pengaruh dominannya terletak pada strategi atau strategi tingkat bisnis sebuah perusahaan. Memang, tindakan dan tanggapan perusahaan terhadap pesaing mereka adalah bagian dari blok bangunan dasar strategi tingkat bisnis perusahaan.
Perilaku kompetitif merupakan serangkaian tindakan dan tanggapan kompetitif yang diambil perusahaan untuk membangun atau mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan untuk meningkatkan posisi pasarnya. Sebagai contoh, Google mengambil banyak tindakan besar untuk bersaing dalam jumlah pasar dan pesaing yang besar. Misalnya, Google bersaing dengan Bing dan Yahoo dalam pasar pencarian umum dan melawan AT&T dan Verizon di pasar internet nirkabel. Dengan demikian, Google terlibat dalam sejumlah besar perilaku kompetitif. Melalui perilaku kompetitif ini, Google berusaha untuk memposisikan dirinya relatif terhadap kekuatan pesaing dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif saat ini sambil membangun keunggulan untuk masa depan. Kemudian, perusahaan yang bersaing satu sama lain dalam beberapa produk atau pasar geografis yang terlibat dalam persaingan multipasar dan semua perilaku kompetitif, yaitu rangkaian total tindakan dan tanggapan yang diambil oleh semua perusahaan yang bersaing dalam pasar, disebut dinamika persaingan. Strategi perusahaan bersifat dinamis karena tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan memperoleh tanggapan dari pesaing yang pada gilirannya biasanya menghasilkan tanggapan dari perusahaan yang mengambil tindakan awal. Dalam perekonomian global, persaingan kompetitif semakin intensif, yang artinya pengaruhnya terhadap strategi perusahaan meningkat. Namun, perusahaan yang mengembangkan dan menggunakan strategi tingkat bisnis yang efektif cenderung mengungguli pesaing di pasar produk individu, bahkan ketika mereka mengalami kompetitif yang sangat ketat. Persaingan kompetitif berkembang dari pola tindakan dan tanggapan sebagai tindakan kompetitif suatu perusahaan yang memiliki efek nyata pada pesaing, dan memunculkan tanggapan kompetitif dari mereka. Pola ini menunjukkan bahwa perusahaan saling bergantung, bahwa mereka dipengaruhi oleh tindakan dan tanggapan satu sama lain, dan bahwa kesuksesan pasar adalah sebuah fungsi dari kedua strategi individu dan konsekuensi dari penggunanya. Tertera pada layar menjelaskan alur proses dari kompetisi menjadi dinamika persaingan. Dimulai dari kompetitor atau para pesaing yang terlibat atau bersaing pada persaingan kompetitif dengan tujuan mendapatkan posisi pasar yang menguntungkan. Setiap perusahaan bersaing melalui perilaku kompetitif yang meliputi competitive actions atau tindakan kompetitif dan competitive response atau tanggapan kompetitif yang menghasilkan dinamika persaingan, di mana tindakan dan tanggapan kompetitif yang diambil oleh seluruh perusahaan yang bersaing pada suatu pasar atau market. Yang pertama, model persaingan kompetitif. Tindakan dan tanggapan kompetitif yang diambil perusahaan adalah fondasi untuk keberhasilan membangun dan menggunakan kemampuan serta kompetensi inti untuk mendapatkan posisi pasar yang menguntungkan. Semakin lama, para eksekutif atau petinggi perusahaan menyadari bahwa persaingan kompetitif dapat memiliki efek yang besar pada kinerja keuangan perusahaan dan posisi pasar. Perusahaan yang mampu memprediksi tindakan dan tanggapan pesaing memiliki efek positif pada posisi pasar perusahaan dan kinerja keuangan selanjutnya. Gambar di atas menjelaskan urutan kegiatan yang biasa terlibat dalam persaingan antara suatu perusahaan dengan para pesaingnya. Perusahaan menggunakan model ini untuk memahami bagaimana memprediksi perilaku pesaing dan mengurangi ketidakpastian yang terkait. Pada awalnya, digambarkan kesamaan pasar atau market commonality dan kesamaan sumber daya atau resource similarity sebagai blok bangunan analisis pesaing atau competitor analysis. Selanjutnya, membahas efek dari 3 karakteristik organisasi, yaitu kesadaran atau awareness, motivasi atau motivation, dan kemampuan atau ability pada perilaku kompetitif perusahaan. Kemudian memeriksa persaingan antar perusahaan atau interfirm rivalry. Untuk melakukan ini, dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan perusahaan akan mengambil tindakan kompetitif atau likelihood of attack, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan perusahaan akan menanggapi tindakan pesaing atau likelihood of response. Dan pada akhirnya, perhatian dialihkan ke dinamika persaingan untuk menggambarkan bagaimana karakteristik pasar mempengaruhi persaingan kompetitif di pasar siklus lambat, pasar siklus cepat, dan pasar siklus standar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sekar Taji Laura. Selanjutnya, bagian 2, yaitu mengenai analisis pesaing atau competitor analysis. Analisis pesaing adalah langkah pertama yang harus diambil perusahaan untuk dapat memprediksi tingkat dan sifat persaingan dengan masing-masing pesaing. Analisis pesaing sangat penting ketika memasuki pasar luar negeri, karena perusahaan perlu memahami pesaing lokal dan pesaing asing yang saat ini sedang beroperasi. Analisis pesaing diperluas untuk menggambarkan apa yang dipelajari oleh perusahaan untuk dapat memprediksi perilaku pesaing dalam bentuk tindakan dan tanggapan kompetitif mereka. Ini dihasilkan dari mempelajari tujuan masa depan pesaing, strategi saat ini, asumsi, dan kemampuan. Ketika mampu memprediksi secara akurat kemungkinan tindakan kompetitif pesaing, dapat membantu perusahaan untuk menghindari situasi di mana ia tidak menyadari tujuan, strategi, asumsi, dan kemampuan pesaing.
Dimana ketika kurangnya informasi yang diperlukan untuk memprediksi pasar bagi pesaing akan menciptakan titik buta kompetitif. Biasanya, titik buta kompetitif menyebabkan perusahaan kaget akan tindakan pesaing dan berpotensi menghasilkan hasil yang negatif. Maka dari itu, anggota Dewan Direksi perusahaan diharapkan untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka tentang bisnis dan lingkungan industri untuk membantu perusahaan menghindari persaingan titik buta tersebut. Selanjutnya masuk pada bagian A, yaitu kesamaan pasar atau market commonality. Kesamaan pasar adalah kondisi di mana perusahaan terkadang bersaing satu sama lain di beberapa pasar, atau kesamaan pasar juga dapat diartikan dengan jumlah pasar di mana perusahaan dan pesaing terlibat secara bersama-sama dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Industri terdiri dari berbagai pasar. Industri jasa keuangan memiliki pasar asuransi, jasa broker, bank, dan lain sebagainya. Pasar asuransi dapat dipecah menjadi segmen pasar seperti pasar komersial dan konsumen, menjadi segmen produk seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, dan pasar geografis seperti pasar Asia Tenggara dan Eropa Barat. Pesaing cenderung setuju tentang karakteristik berbeda dari masing-masing pasar yang membentuk suatu industri. Sebagai contoh, dalam industri transportasi, pasar perjalanan udara komersial berbeda dengan pasar tradisional darat. Meskipun ada perbedaan, banyak pasar industri terkait dalam hal teknologi yang digunakan atau kompetisi inti yang dibutuhkan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Misalnya, meskipun kereta api dan transportasi darat truk bersaing di segmen yang berbeda dan dapat menjadi pengganti, berbagai jenis perusahaan transportasi perlu memberikan layanan yang handal dan tepat waktu. Maskapai penerbangan komersial seperti United dan JetBlue karenanya harus mengembangkan kompetisi layanan untuk memuaskan penumpang mereka. Sementara perusahaan transportasi darat, seperti kereta api dan lain sebagainya, adalah pesaing utama mereka yang harus mengembangkan kompetisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menggunakan layanan untuk mengirimkan barang. Perusahaan yang bersaing satu sama lain di beberapa pasar atau banyak pasar bisa dikatakan sebagai persaingan multipasar. Contohnya seperti Coca-Cola dan Pepsi. Mereka bersaing di sebuah pasar produksi, misalnya sebagai minuman ringan atau minuman kemasan. Dan di pasar geografis bisa ditemukan di seluruh pasar Amerika Utara dan lain sebagainya. Dan dalam faktanya, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kontak multipasar yang lebih besar cenderung tidak memulai serangan, tapi lebih cenderung bergerak atau merespons secara agresif ketika diserang. Misalnya, penelitian di industri komputer menemukan bahwa perusahaan menanggapi serangan kompetitif dengan memperkenalkan produk baru, tetapi tidak menggunakan harga sebagai senjata pembalasannya. Jadi, secara umum, persaingan multipasar mengurangi persaingan kompetitif, tetapi beberapa perusahaan masih akan bersaing ketika imbalan potensialnya tinggi. Selanjutnya bagian B, yaitu kesamaan sumber daya. Kesamaan sumber daya adalah sejauh mana sumber daya berwujud dan tidak berwujud perusahaan sebanding dengan pesaing dalam hal jenis dan jumlahnya. Perusahaan dengan jenis dan jumlah sumber daya yang serupa cenderung memiliki kekuatan dan kelemahan yang serupa pula, dan menggunakan sumber daya yang berupa strategi berdasarkan kekuatan mereka untuk mengejar apa yang mungkin merupakan peluang serupa di lingkungan eksternal. Seperti yang dijelaskan pada gambar di samping ini, menunjukkan perpotongan hipotesis yang berbeda antara perusahaan dan pesaing individu dalam hal kesamaan pasar dan kesamaan jumlah sumber daya. Misalnya, perusahaan dan pesaing yang ditampilkan di kuadran 1 memiliki jenis dan jumlah sumber daya yang serupa. Perusahaan dan pesaing di kuadran 1 akan menggunakan portofolio sumber daya mereka yang serupa untuk bersaing satu sama lain di banyak pasar. Kondisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa perusahaan yang dimodelkan di kuadran 1 adalah pesaing langsung dan saling mengakui, berbeda dengan perusahaan dan pesaing ditunjukkan di kuadran 3. Mereka berbagi sedikit pasar dan memiliki sedikit kesamaan dalam sumber daya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak pesaing langsung dan pesaing yang saling diakui. Pemetaan hubungan kompetitif berubah-ubah saat perusahaan masuk dan keluar pasar karena sumber daya pesaing berubah dalam jenis dan jumlahnya. Contoh perusahaannya yaitu Kellogg's Company. Kellogg's Company merupakan perusahaan sereal dari Amerika Serikat. Merek produk mereka yang terkenal antara lain Cornflake, Protest Flake, Rice Krispies, Special K, Pringles, Pop-Tart, dan Nutri-Grain.
Produk makanan Kellogg's ini sudah terkenal dan menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan tersebar di pasar Amerika Serikat selama beberapa waktu. Dan pernah memiliki 45% dari pasar sereal Amerika Serikat. Namun, hal ini tidak terjadi lagi karena dengan adanya perubahan di pasar Amerika Serikat, konsumen beralih dari makanan olahan dan karbohidrat seperti sereal ke buah, yogurt, dan protein seperti telur untuk sarapan. Akibatnya, penjualan sereal Kellogg's merosot, labanya menurun, dan harga sahamnya pun turun. Maka dari itu, pentingnya dilakukan analisis pasar supaya bisa memprediksi pasar apa yang akan datang dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar tidak terjadi titik buta kompetitif bagi perusahaan. Faktanya, sereal pernah mencapai 38% dari makanan sarapan di Amerika Serikat. Namun, saat ini hanya mencapai sekitar 28% dari penjualan makanan sarapan. Penjualan sereal sarapan Kellogg's turun 6% pada tahun 2014, dan prospek mereka tidak bagus. Namun, Kellogg's berinvestasi dalam kampanye iklan khusus untuk mendorong konsumen makan lebih banyak sereal untuk sarapan. Pada suatu waktu, Kellogg's memiliki keunggulan karena ukurannya yang besar, namun hal ini tampaknya merugikan perusahaan. Kellogg's tampaknya tidak dapat membuat perubahan besar yang diperlukan untuk menanggapi permintaan baru di pasar sarapan. Para pesaingnya merespon dengan lebih efektif dan menunjukkan masa depan Kellogg's yang suram. Ini mirip yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya, yaitu di kuadran 3. Mereka berbagi sedikit pasar dan memiliki sedikit kesamaan dalam sumber daya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak pesaing langsung dan pesaing yang saling diakui. Dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Tori. Selanjutnya adalah pendorong perilaku kompetitif. Kesamaan pasar dan kesamaan sumber daya mempengaruhi pendorong perilaku kompetitif, yaitu awareness, motivation, dan ability. Sebaliknya, pendorong ini juga mempengaruhi perilaku kompetitif aktual perusahaan, seperti tindakan dan tanggapan yang diambil saat terlibat dalam persaingan kompetitif. Pendorong yang pertama adalah awareness. Awareness yaitu sejauh mana pesaing mengenali tingkat saling ketergantungan mereka yang dihasilkan dari kesamaan pasar dan kesamaan sumber daya. Awareness merupakan prasyarat untuk setiap tindakan atau respon kompetitif yang diambil oleh perusahaan. Kesadaran mempengaruhi sejauh mana perusahaan memahami konsekuensi dari tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Kurangnya kesadaran dapat menyebabkan persaingan yang berlebihan yang mengakibatkan efek negatif pada kinerja semua kompetitor. Kesadaran cenderung menjadi hal yang paling besar ketika perusahaan memiliki sumber daya yang sangat mirip dalam hal jenis dan jumlah untuk digunakan saat bersaing satu sama lain di beberapa pasar. Contohnya adalah Komatsu dan Caterpillar. Kedua perusahaan ini memiliki sumber daya yang serupa dan menyadari tindakan satu sama lain, mengingat mereka bersaing satu sama lain di pasar di seluruh dunia. Baru-baru ini, perbedaan nilai tukar dolar AS dan yen Jepang dimanfaatkan oleh Komatsu untuk secara agresif mencari pelanggan dan penjualan baru melalui strategi penetapan harga produknya. Selama bertahun-tahun, kedua perusahaan ini telah bersaing secara agresif satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar di berbagai negara dan wilayah. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah hal yang mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan atau menanggapi serangan pesaing dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Dengan demikian, sebuah perusahaan mungkin saja menyadari kompetitor, tetapi mungkin tidak termotivasi untuk terlibat dalam persaingan dengan kompetitor jika merasa bahwa posisinya tidak akan membaik atau bahwa posisi pasarnya tidak akan rusak jika tidak merespon kompetitor. Manfaat dari tidak memiliki motivasi untuk terlibat ini adalah perusahaan dapat mempertahankan sumber daya yang nantinya bisa digunakan untuk tujuan lain. Contohnya, untuk bersaing dengan kompetitor yang berbeda. Nah, dari sini kita tahu bahwa kesamaan pasar mempengaruhi persepsi perusahaan dan motivasi yang dihasilkan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan umumnya memilih untuk menyerang pesaing yang memiliki kesadaran pasar yang rendah daripada menyerang perusahaan yang sedang bersaing di banyak pasar. Lalu yang ketiga adalah ability atau kemampuan. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin menyadari pasar yang dibaginya dengan pesaing dan termotivasi untuk menanggapi serangan oleh pesaing itu, tetapi mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Kemampuan berhubungan dengan sumber daya masing-masing perusahaan dan fleksibilitas yang mereka berikan. Tanpa sumber daya yang tersedia, seperti modal keuangan dan pekerja, perusahaan tidak dapat menyerang pesaing atau menanggapi tindakannya. Misalnya, perusahaan yang lebih kecil dan lebih baru cenderung lebih inovatif, tetapi umumnya memiliki lebih sedikit sumber daya untuk menyerang pesaing yang lebih besar dan mapan. Demikian juga perusahaan asing seringkali dirugikan oleh perusahaan lokal karena modal sosial, yaitu hubungan perusahaan lokal dengan konsumen, dengan pemasok, dan dengan pejabat pemerintah. Namun, sumber daya yang serupa menunjukkan kemampuan yang sama untuk menyerang dan merespon. Ketika sebuah perusahaan menghadapi pesaing dengan sumber daya yang sama, diperlukan studi yang cermat untuk mengidentifikasi kemungkinan serangan kompetitor. Karena kemungkinan besar kompetitor dengan sumber daya yang sama akan merespon tindakan tersebut. Dari sini kita tahu bahwa ketidakmiripan sumber daya juga mempengaruhi tindakan dan tanggapan kompetitif antara perusahaan, di mana semakin signifikan perbedaan antara sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang bertindak dan semakin lama penundaan oleh perusahaan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Contohnya adalah Walmart. Walmart awalnya menggunakan strategi focus cost strategy untuk bersaing hanya di komunitas kecil, yaitu yang berpenduduk kurang dari sama dengan 25.000 orang. Menggunakan sistem logistik yang mutakhir dan praktik pembelian yang efisien, di antara metode lainnya. Lalu untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, Walmart membuat value baru, terutama dalam bentuk berbagai pilihan produk dengan harga kompetitif terendah untuk pelanggan di pasar retail kecil. Lalu kompetitor lokal tidak memiliki kemampuan untuk merespon tindakan Walmart dengan cepat dan efektif. Namun, bahkan ketika Walmart menghadapi pesaing dengan sumber daya yang lebih besar atau posisi pasar yang lebih atraktif, Walmart pada akhirnya harus tetap merespon. Memilih untuk tidak menanggapi pada akhirnya akan mengakibatkan kegagalan, seperti apa yang terjadi pada setidaknya beberapa retailer lokal yang tidak menanggapi tindakan persaingan Walmart. Saat ini dengan Walmart sebagai retailer terbesar di dunia, memang sulit bagi pesaing yang lebih kecil untuk memiliki sumber daya yang diperlukan untuk merespon tindakan kompetitif atau respon kompetitifnya secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Putra. Baik, terima kasih Torik. Berikutnya saya akan menjelaskan persaingan kompetitif dan tindakan strategis dan taktis. Yang pertama adalah persaingan kompetitif. Urutan yang dilakukan suatu tindakan atau respon kompetitif yang sedang berlangsung antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dapat mempengaruhi kinerja kedua perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menganalisis dan memahami dengan cermat persaingan kompetitif yang ada di pasar tempat mereka bersaing. Dengan mempelajari kesadaran, motivasi, dan kemampuan pesaing yang didasarkan pada kesamaan pasar dan sumber daya, maka dapat menghasilkan suatu prediksi yang juga dapat dikembangkan oleh perusahaan. Nilai dari prediksi akhir tersebut merupakan hal yang dapat dijadikan tindakan dan tanggapan kompetitif pesaingnya yang didukung dengan mempelajari faktor kemungkinan serangan seperti serangan dalam menjadi first mover yang memberikan keuntungan, serta faktor kemungkinan respons seperti yang memegang peranan penting terkait reputasi perusahaan. Dengan mengevaluasi dan memahami faktor-faktor ini, memungkinkan bagi perusahaan untuk memperbaiki prediksi yang dibuatnya tentang tindakan dan tanggapan pesaingnya. Tindakan strategis dan taktis. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan tindakan strategis dan taktis ketika membentuk tindakan kompetitif mereka dan tanggapan kompetitif dalam rangka terlibat dalam persaingan kompetitif. Tindakan strategis atau taktis adalah tindakan kompetitif yang diambil perusahaan untuk membangun atau mempertahankan keunggulan kompetitifnya atau meningkatkan posisi pasarnya yang dapat menghasilkan respons kompetitif yang mana merupakan tindakan strategis atau taktis yang diambil perusahaan untuk melawan efek tindakan kompetitif pesaing. Tindakan strategis atau respons strategis sendiri merupakan langkah berbasis pasar yang melibatkan komitmen signifikan dari sumber daya organisasi dan sulit untuk diterapkan atau dikembalikan. Sedangkan tindakan taktis atau respon taktis adalah langkah berbasis pasar yang diambil untuk menyempurnakan strategi serta melibatkan lebih sedikit sumber daya dan relatif mudah untuk diterapkan ataupun dikembalikan. Ketika melibatkan pesaing dalam perusahaan,
Perusahaan harus mengenali perbedaan antara tindakan dan tanggapan strategis serta taktis dan mengembangkan keseimbangan yang efektif antara dua jenis tindakan dan tanggapan kompetitif. Berikut merupakan contoh mengenai tindakan taktis dan strategis. Beberapa tahun yang lalu, Nokia Corporation menerapkan tindakan strategis penting dengan bermitra dengan Microsoft untuk menghadirkan ekosistem dengan jangkauan dan skala global yang tak tertandingi dalam bisnis ponsel cerdasnya. Hubungan ini sebagian merupakan respons strategis terhadap kesuksesan dari Apple product. Namun, pada tahun 2013, Microsoft mengakuisisi bisnis ponsel Nokia sebagai bagian penting dari strategi perangkat seluler Microsoft yang merupakan tindakan strategis yang dilakukan oleh Microsoft. Yang mana hal tersebut adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh Microsoft. Selain itu, Walmart juga menetapkan harga secara agresif sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh pangsa pasar dengan mengorbankan pesaing. Dalam hal ini, perusahaan terlibat dalam tindakan taktis yang berkelanjutan untuk menyerang saingan dalam mengubah beberapa harga produknya, serta merupakan respon taktis untuk menanggapi perubahan harga yang diambil oleh pesaingnya seperti Costco dan Target. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Martin. Terima kasih Ananda. Kemudian saya akan membahasnya tentang kemungkinan serangan. Terdapat 3 faktor yang akan dibahas, yaitu manfaat penggerak pertama, ukuran organisasi, dan kualitas. Yang pertama adalah manfaat penggerak pertama. Maksud dari penggerak pertama adalah perusahaan yang mengambil tindakan terlebih dahulu untuk membangun konsep perusahaan agar dapat meninggalkan posisi pasarnya. Menurut Joseph Schumpeter, yang merupakan seorang ekonom terkenal, berpendapat bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan mengambil tindakan inovatif. Perusahaan penggerak pertama pada umumnya akan mendapatkan benefit yang lebih besar, yakni yang pertama, loyalitas pelanggan yang mungkin menjadi berkomitmen kepada barang atau jasa pada perusahaan yang pertama kali menyediakannya. Yang kedua, pangsa pasar yang mungkin akan sulit diambil oleh pesaing selama persaingan kompetitif di masa depan. Perusahaan penggerak pertama cenderung lebih agresif serta mengambil resiko yang lebih tinggi. Untuk menjadi perusahaan penggerak pertama, perusahaan tersebut harus memiliki sumber daya yang cukup dan berhasil memproduksi serta memasarkan aliran produk yang inovatif. Slack adalah penyangga atau bantalan yang disediakan oleh sumber daya aktual. Sebagai sumber daya yang liquid, Slack dapat dengan cepat dialokasikan untuk mendukung tindakan kompetitif, seperti investasi R&D atau Research and Development, dan kampanye pemasaran agresif yang mengarah pada keuntungan penggerak pertama. Perusahaan yang mengevaluasi perusahaan pesaing mereka harus menyadari bahwa menjadi perusahaan penggerak pertama membawa resiko. Misalnya adalah sulit untuk menghitung balik modal dan mengenalkan inovasi produk ke pasar. Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar karena terus mengembangkan inovasi pasar. Sehingga, dengan demikian, perusahaan harus lebih berhati-hati mempelajari hasil yang dicapai pesaing sebagai perusahaan penggerak pertama. Perusahaan penggerak kedua merupakan perusahaan yang banyak mempelajari dari perusahaan penggerak utama dan lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan. Perusahaan penggerak kedua juga mempunyai waktu yang lebih efisien untuk mengembangkan proses dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan penggerak pertama, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan lebih banyak dari konsumen. Secara keseluruhan, perusahaan penggerak kedua dapat mengambil pelajaran lebih banyak dari perusahaan penggerak pertama. Perusahaan penggerak pertama dapat memprediksi kapankah perusahaan bergerak yang kedua akan dapat berkembang, dapat memasuki pasar dengan berbasis inovasi yang berhasil. Sebagai second mover, perusahaan pesaing akan mencoba merespon dengan produk yang memberikan nilai pelanggan lebih besar daripada produksi dari perusahaan first mover atau perusahaan penggerak pertama. Seperti contohnya adalah sebagai berikut. NGList didirikan kira-kira 2 dekade lalu dan lebih dari 2 juta rumah tangga di Amerika Serikat yang menggunakan layanan ini untuk mendapatkan informasi tentang kualitas sebanyak 700 lebih layanan yang disediakan oleh perusahaan lokal.
karyawan Angeles mendapatkan ulasan yang baik lebih dari 60.000 per bulannya. Meskipun perusahaan menikmati kesuksesan selama beberapa tahun, perusahaan ini mengalami kerugian bersih selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2014. Dan oleh karena itu, harga sahamnya anjlok hampir 50% dari nilai tertingginya. Tetapi mungkin tantangan terbesar datang dari pesaingnya, yaitu Consumer Reports. Namun, perusahaan Consumer Reports juga menderita dengan pesaing yang menawarkan daftar gratis ataupun layanan pencarian seperti Yelp dan juga Perch.com. Yelp adalah perusahaan multinasional yang berasal dari negara Amerika Serikat yang berkantor pusat di San Francisco, California. Perusahaan ini mengembangkan, menginangi, dan memasarkan Yelp.com dan juga aplikasi telepon Yelp. Yelp menerbitkan penilaian badan usaha di lingkungan sekitar dengan bantuan urun daya. Yelp juga memiliki layanan pemesanan daring yaitu disebut Yelp Reservations dan layanan pengiriman makanan daring yaitu Eat24. Yelp didirikan tahun 2004, kemudian tumbuh besar dalam waktu yang sangat singkat dan mendapatkan kucuran dana yang banyak. Pada tahun 2010, Yelp meraup pendapatan sebesar 30 juta US dollar dan situsnya mengumpulkan sebanyak 4,5 juta penilaian pengunjung. Sejak tahun 2009 sampai 2012, Yelp memperluas wilayah operasinya di Eropa dan juga Asia. Pada tahun 2009, Yelp merundingkan akuisisi dengan Google. Yelp menjadi perusahaan terbuka pada bulan Maret 2012 dan meraup untung untuk pertama kalinya pada 2 tahun kemudian. Dan per tahun 2016, Yelp.com dikunjungi oleh 135 juta orang setiap bulannya dan memiliki 95 juta penilaian pengunjung. Porch.com merupakan laman yang berfungsi untuk membantu pemilik rumah merencanakan perbaikan dan perawatan rumah dengan menampilkan data biaya proyek, gambar dana, arsitek, dan juga daftar pemborong. Penggerak Let Mover adalah perusahaan merespon tindakan kompetitif dalam waktu yang cukup lama setelah tindakan penggerak pertama dan respon penggerak kedua. Biasanya, respon yang terlambat lebih baik daripada tidak ada respon sama sekali. Namun, terkadang Let Mover bisa sukses jika mereka mengembangkan cara unik untuk memasuki pasar dan bersaing. Perusahaan yang bersaing dengan penggerak terlambat dapat memprediksi bahwa pesaing kemungkinan akan memasuki pasar tertentu hanya setelah penggerak pertama dan kedua mencapai kesuksesan di pasar itu. Yang kedua adalah ukuran organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi kemungkinan akan mengambil tindakan kompetitif serta jenis dan waktu tindakan tersebut. Secara umum, perusahaan kecil lebih mungkin daripada perusahaan besar untuk meluncurkan tindakan kompetitif dan cenderung melakukannya untuk lebih cepat. Perusahaan kecil biasanya lebih mengandalkan kecepatan dan kejutan untuk mempertahankan perusahaan mereka, ataupun hanya mengembangkan yang baru ketika terlibat dalam persaingan kompetitif dengan perusahaan besar. Dan yang ketiga adalah kualitas. Dari perspektif strategis, kami menganggap kualitas sebagai hasil dari bagaimana perusahaan bersaing melalui aktivitas rantai nilai dan fungsi pendukungnya. Beberapa bukti menunjukkan bahwa kualitas mungkin merupakan komponen paling penting dalam memuaskan pelanggan perusahaan. Sedangkan di mata pelanggan, kualitas adalah tentang melakukan hal yang benar relatif terhadap ukuran kinerja yang penting bagi mereka. Kualitas mempengaruhi persaingan kompetitif. Perusahaan yang mengevaluasi pesaing yang produknya mengalami kualitas buruk dapatlah memprediksi penurunan pendapatan penjualan pesaing sampai masalah kualitas teratasi. Selain itu, perusahaan juga dapat memprediksi bahwa pesaing kemungkinan tidak akan agresif dalam tindakan kompetitifnya sampai masalah kualitas dapat diperbaiki untuk mendapatkan kredibilitas dari pelanggan. Kemudian bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chania. Likelihood of response.
Respon kompetitif adalah tindakan strategis atau taktis perusahaan untuk melawan efek dari tindakan kompetitif pesaing. Secara umum, sebuah perusahaan mungkin untuk menanggapi tindakan pesaing ketika 1. Tindakan mengarah pada penggunaan yang lebih baik dari kemampuan pesaing. Kedua, tindakan tersebut merusak kemampuan perusahaan. Dan yang ketiga, posisi pasar perusahaan menjadi lebih sulit dipertahankan. Selanjutnya ada jenis aksi kompetitif. Secara umum, tindakan strategis menghasilkan total yang lebih sedikit tanggapan kompetitif karena berbasis pasar yang melibatkan komitmen sumber daya yang signifikan dan sulit untuk diterapkan. Alasan lain bahwa tindakan strategis menghasilkan lebih sedikit tanggapan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tindakan strategis dan untuk menilai efektivitasnya lebih banyak. Kemungkinan tindakan strategis atau tindakan taktis menargetkan sejumlah besar pelanggan saingan untuk mendapatkan tanggapan yang kuat. Selanjutnya, reputasi aktor. Aktor yang dimaksud dalam persaingan kompetitif ini adalah perusahaan yang mengambil tindakan atau tanggapan terhadap kompetitor. Sedangkan reputasi adalah atribut positif atau negatif yang diberikan oleh satu kompetitor ke kompetitor lainnya berdasarkan perilaku kompetitor di masa lalu. Selanjutnya, ada ketergantungan pasar. Ketergantungan pasar menunjukkan sejauh mana pendapatan atau keuntungan perusahaan berasal dari pasar tertentu. Pesaing dengan ketergantungan pasar yang tinggi cenderung merespon dengan kuat serangan yang mengancam posisi pasar mereka. Prediksi terbaru adalah bahwa penjualan e-commerce akan tumbuh lebih dari segmen lain dari industri retail setidaknya sampai tahun 2017. Seperti Walmart dengan Amazon. Walmart didirikan pada tahun 2000 sebagai bagian dari perusahaan terbesar di dunia berdasarkan volume penjualannya dengan pendapatan sekitar 469 miliar US dollar pada tahun 2012. Walmart adalah usaha retail raksasa. Untuk menjadi sangat sukses di dunia e-commerce, hari ini lebih dari 1 juta produk tersedia melalui Walmart. Persaingan di e-commerce membuat Walmart bersaing ketat dengan Amazon, toko online terbesar di planet ini. Meskipun penting, Walmart saat ini memiliki ketergantungan yang sangat kecil untuk keberhasilannya pada pasar e-commerce. Tentu saja, Walmart mengambil tindakan seperti mencoba menjadi lebih baik mengintegrasikan toko fisiknya dengan keterampilan teknologi dan logistiknya. Walmart sedang mencari cara untuk memperbaiki pengantaran paket atau produk ke pembeli online dengan cara yang cepat serta efisien dengan biaya yang rendah, berharap bisa lebih bersaing dengan Amazon. Berbeda dengan Walmart, Amazon saat ini memperoleh sebagian besar penjualannya melalui pasar e-commerce, artinya memiliki tingkat pasar yang tinggi ketergantungannya. Dengan pendapatan sekitar 89 miliar US dollar pada tahun 2014, perusahaan ini secara substansial lebih kecil pendapatannya dari penjualan Walmart yang lebih sedikit dari 476 miliar dolar. Meskipun totalnya, pendapatan penjualan e-commerce mengerdilkan Walmart, mengingat pasarnya yang dominan, posisinya dalam e-commerce, dan mengingat ketergantungannya pada pasar e-commerce, hampir dijamin bahwa Amazon.com akan terus menanggapi Walmart dengan tindakan dan tanggapan yang kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cheryl. Terima kasih Shania Amanda Hermawan. Selanjutnya saya Cheryl akan menjelaskan Yang pertama, tentang model persaingan kompetitif. Dinamika kompetitif terdiri dari berbagai tingkat kecepatan kompetitif di pasar yang berbeda, yaitu pasar siklus lambat, siklus cepat, dan siklus standar. Perilaku kompetitif serupa atau sama di masing-masing jenis pasar, tetapi berbeda di berbagai jenis pasar. Dengan demikian, dinamika kompetitif atau dinamika persaingan berbeda pada siklus lambat, siklus cepat, dan siklus standar. Yang pertama ada slow cycle market atau pasar siklus lambat. Pasar siklus lambat adalah pasar di mana keunggulan kompetitif perusahaan dilindungi dari imitasi, umumnya untuk jangka waktu yang lama, di mana imitasi itu mahal. Kemampuan yang sulit dipahami dan mahal untuk ditiru biasanya dihasilkan dari kondisi historis yang unik, ambiguitas, dan kompleksitas sosial. Contohnya adalah hak cipta dan hak paten. Membangun kemampuan yang unik dan eksklusif menghasilkan keunggulan kompetitif yang sukses di pasar siklus lambat.
Setelah keunggulan kepemilikan dikembangkan berdasarkan penggunaan kemampuannya, tindakan kompetitif dan tanggapan yang diambil perusahaan dalam siklus lambat pasar berorientasi untuk melindungi, memelihara, dan memperluas keunggulan tersebut. Contoh dari slow cycle market adalah The Walt Disney Company. The Walt Disney Company terus memperluas karakter kepemilikannya seperti Mickey Mouse, Minnie Mouse, dan Goofy. Karakter-karakter ini memiliki sejarah yang unik pengembangan sebagai hasil dari kreativitas dan visi Walt and Roy Disney untuk menghibur orang. Konsisten dengan atribut persaingannya di pasar siklus lambat, Disney menggunakan hak eksklusifnya atas karakter dan penggunaannya. Seperti halnya semua perusahaan yang bersaing di pasar siklus lambat, tindakan kompetitif Disney seperti membangun taman hiburan di Prancis, Jepang, dan Cina, dan tanggapan seperti tuntutan hukum untuk melindungi haknya untuk sepenuhnya mengontrol penggunaan karakter animasinya, mempertahankan dan memperluas keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Dinamika kompetitif yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersaing di pasar siklus lambat ditunjukkan oleh gambar berikut. Di pasar siklus lambat, perusahaan meluncurkan produk, misalnya obat baru, yang telah dikembangkan melalui keunggulan kepemilikan dan kemudian mengeksploitasi selama mungkin produk terlindung dari persaingan. Pada akhirnya, pesaing menanggapi tindakan dengan serangan balik. Selanjutnya ada pasar siklus cepat. Pasar siklus cepat adalah pasar di mana kemampuan perusahaan yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif tidak terlindung dari peniruan, dan peniruan seringkali cepat dan murah. Reverse engineering dan tingkat difusi teknologi memfasilitasi peniruan cepat yang terjadi di pasar siklus cepat. Kompetitor atau pesaing menggunakan reverse engineering untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk meniru atau meningkatkan produk perusahaan. Teknologi menyebar dengan cepat di pasar siklus cepat, membuat banyak pesaing dalam waktu singkat. Teknologi yang sering digunakan oleh pesaing siklus cepat bukanlah hak milik, juga bukan dilindungi oleh paten seperti halnya teknologi yang digunakan oleh perusahaan yang bersaing di pasar siklus lambat. Pasar siklus cepat lebih tidak stabil daripada pasar siklus lambat dan siklus standar. Memang, laju persaingan di pasar siklus cepat hampir hiruk pikuk karena perusahaan mengandalkan inovasi sebagai mesin pertumbuhan mereka. Karena harga sering turun dengan cepat di pasar ini, perusahaan perlu mendapatkan keuntungan dengan cepat dari inovasi produk mereka. Alih-alih berkonsentrasi pada melindungi, memelihara, dan memperluas keunggulan kompetitif seperti di pasar siklus lambat, perusahaan bersaing di pasar siklus cepat fokus pada belajar bagaimana mengembangkan yang baru dengan cepat, dan terus-menerus keunggulan kompetitif yang lebih unggul daripada yang mereka gantikan. Mereka biasanya mencari cara yang cepat dan efektif dalam mengembangkan produk baru. Perilaku kompetitif perusahaan yang bersaing di pasar siklus cepat ditunjukkan oleh gambar berikut. Perusahaan meluncurkan produk untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kemudian memanfaatkan keunggulan tersebut selama mungkin. Namun, perusahaan juga mencoba untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang lain, sebelum pesaing dapat menanggapi yang pertama. Perusahaan Apple sebagian besar bersaing di pasar siklus cepat. Apple dan para pesaingnya mengubah pasar siklus standar yang khas menjadi pasar siklus cepat dengan jam tangan pintarnya. Beberapa analisis mengatakan bahwa Apple memiliki pesanan setidaknya 1 juta jam tangan sebelum tanggal peluncuran resmi. Tetapi jam tangan Apple memasuki pasar di mana produknya tidak hanya melayani tujuan fungsional, tetapi sering digunakan sebagai fashion statement untuk pemiliknya. Masuknya Apple mengundang persaingan yang signifikan, seperti yang dicatat dalam Opening Cast. Google telah bermitra dengan Intel untuk mengembangkan jam tangan pintar yang bergengsi. Apple juga mungkin mengalami beberapa kesulitan harga untuk jam tangan. Harga dasar untuk jam tangan biasanya adalah $349 dengan casing aluminium dan karet gelang. Harga kelas atas dibanderol dengan $17.000 yang dilengkapi dengan kotak emas 18 karat, gelang kulit, dan sebuah gesper kuningan. Jam tangan Apple dilaporkan melanjutkan tradisi keunggulan teknologinya yang sulit ditandingi atau dikalahkan oleh pesaing. Jam tangan Apple dilaporkan melanjutkan tradisi keunggulan teknologinya yang sulit ditandingi atau dikalahkan oleh pesaing. Pasar produk baru ini akan memiliki dinamika persaingan yang sangat menarik. Inovasi memainkan peran penting dalam dinamika persaingan di pasar siklus cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Putra Darmawan. Baik, terima kasih Sheryl. Berikutnya saya akan menjelaskan pasar siklus standar,
atau Standard Cycle Market. Pada pasar siklus standar, terdapat beberapa hal yang utama, yaitu pertama, merupakan pasar di mana keunggulan kompetitif perusahaan cukup terlindung dari imitasi dan di mana imitasi cukup mahal. Kedua, keunggulan kompetitif sebagian dipertahankan karena kualitas terus ditingkatkan. Selanjutnya, berusaha untuk melayani banyak pelanggan dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Keempat, ada kontrol operasional yang cermat atau kelola pengalaman yang konsisten bagi pelanggan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan loyalitas merek melalui nama merek. Salah satu contoh dari pasar siklus standar adalah produk mie, seperti mie sedap, Indomie, dan Samyang. Dalam hal ini, pada setiap produk memiliki mie yang relatif sama, akan tetapi memiliki sedikit perbedaan atau perubahan pada beberapa elemennya, baik dalam segi kemasan, rasa, ataupun bentuk. Hal yang dijadikan acuan dalam perbedaan ini adalah rasa dari produk mie tersebut. Rasa produk mie selalu berbeda-beda dan berkembang seiring berjalannya waktu karena mengikuti tren rasa baru seperti rasa rendang, seblak, ayam geprek, dan lain sebagainya. Akan tetapi, produk inti dari setiap merek tersebut tidak akan berubah atau dapat dikatakan produk tersebut akan tetap sama, namun hanya mengalami beberapa perubahan kecil atau berinovasi dengan rasa baru. Dan tentu saja, hanya orang-orang yang setia pada merek tertentu yang tidak akan dengan mudah mengubahnya, atau juga disebut sebagai mendapatkan loyalitas pelanggan melalui nama merek. Nah, demikianlah hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk pemirsa semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.